Halo semuanya, selamat datang kembali dalam perkuliahan Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning bersama saya, Vence Jeremias Leweng. Pada sesi keempat kali ini, kita akan masih fokus pada materi tentang supervised learning, tetapi kita akan fokus pada supervised learning untuk prediksi dan juga salah satu metode terkenal machine learning atau metode yang populer namanya neural networks. Oke, sebelum kita masuk, kita perlu memahami tujuan pembelajaran pada kuliah kali ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu untuk yang pertama, menyebutkan teknik-teknik yang digunakan dalam supervised learning tipe prediksi. Yang kedua, menyebutkan konsep dan mekanisme teknik neural networks. Oke, sudah siap? Kita akan masuk ke bagian pertama, supervised learning tipe prediksi. Kita akan mengingat kembali sebuah ilustrasi tentang menggunakan fitur tinggi badan untuk memprediksi berat badan seseorang. Misal, kita memiliki seorang kawan yang tingginya 190 cm. Kita ingin menebak kira-kira berapa berat badan dia. Kita akan menggunakan 3 data, yaitu data A, data B, dan data C. Dari ketiga data tersebut, kita mendapatkan nilai rata-rata berat badan. Ada di sekitar 60 kg. Kita bisa gunakan rata-rata ketiga orang ini, A, B, C, sebagai tebakan kita yang pertama, prediksi kita yang pertama, yaitu 60 kg. Lalu, kita coba membangun model A ditambah BX. Ini sebuah model linear. Jadinya adalah garis merah, seperti yang tampak pada gambar. Dari garis merah tersebut, kita lihat irisan antara garis yang tinggi badan 190 cm dengan garis merah. Tepatnya posisinya ada di sini. Anda silakan perhatikan kursor. Nah, itu adalah tebakan yang kita gunakan dengan menggunakan model linear. Kita dapatkan nilai 80 kg. Kita sekarang mengetahui error Y1. Error Y1 adalah error antara nilai asli berat badan dengan rata-rata berat badan. Lalu kita juga dapatkan error Y2. Error antara nilai asli berat badan dengan nilai prediksi menggunakan model linear. Prediksi menggunakan regresi linear atau error Y2 ternyata menghasilkan total error lebih kecil dibandingkan total error dari dugaan rata-rata. Artinya, daripada menggunakan tebakan menggunakan rata-rata, lebih baik kita gunakan tebakan dengan model regresi linear. Hasilnya jauh lebih baik. Oke, sekarang Anda mendapatkan gambaran tentang bagaimana melakukan prediksi. Bayangkan, bila Anda memahami metodenya, mungkin di masa depan Anda punya suatu kesempatan berkolaborasi dalam sebuah proyek machine learning atau AI, Anda bisa memprediksi hal-hal hebat. Seperti video ini, ada 2 anak muda yang usianya tidak jauh berbeda dengan Anda, dan mereka membuat suatu mesin prediksi yang akan bermanfaat untuk lingkungan hidup. Penasaran? Yuk kita saksikan. Hi, my name is Sanjana Shah, Hi, my name is Aditya Shah. and we figured out a way to use machine learning to predict wildfires. This is biomass. So basically, the officials, especially like the firefighters and all, used to go out into the field and measure the biomass manually, and that takes a lot of time and money. That inspired us to create a smart wildfire sensor that'll be able to predict beforehand the risk of a wildfire happening so that the officials can be there on time. Our device is unique because it combines weather data as well as real-time fuel classification. In our case, we used TensorFlow, Google's machine learning algorithm, to predict what a fuel looks like at a forest scene without having to physically go there, and it did work. We got an 89% accuracy, which we are proud of. Baik, dari video barusan, Anda melihat 2 orang, namanya Sanjana dan Aditya.
Mereka berdua menggunakan machine learning dibantu oleh tim Google, teknologi dari Google, untuk bisa memprediksi kapan mungkin terjadi wildfires. Wildfires itu kebakaran hutan. Anda pasti sering mendengar bagaimana lingkungan rusak karena kebakaran hutan. Bukan hanya rumah bagi banyak hewan itu hilang, tetapi juga kita kehilangan paru-paru dunia. Karena tumbuhan-tumbuhan, tanaman yang harusnya menghasilkan oksigen, jadi hilang karena wildfires. Kebakaran hutan ada yang disengaja, ada juga karena faktor cuaca. Tapi dengan mesin prediksi, kita bisa memperkirakan dari berbagai informasi yang didapat, data yang dikumpulkan, untuk bisa memprediksi kira-kira kapan akan terjadi kebakaran. Mungkin Anda sekarang makin penasaran, bagaimana sebenarnya langkah-langkah kerja sebuah mesin sehingga dia bisa melakukan prediksi. Oke. Nah, langkah-langkah mesin melakukan prediksi dimulai dari yang pertama, mesin belajar menggunakan data dengan nilai target yang sudah ada. Nilai target ini kita sebut label kalau dalam klasifikasi. Semoga Anda masih ingat materi kuliah kita minggu lalu tentang klasifikasi. Nah, kita kan berikan label pada setiap gambar. Kalau di dalam prediksi, label itu kita sebut nilai target. Jadi itu nilai yang diberikan oleh manusia. Nilai target ini numerical atau dia angka. Yang kedua, mesin mengevaluasi hasil prediksi yang dia keluarkan dibandingkan dengan nilai target. Apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah, dan bagaimana caranya bisa mendekati nilai target. Yang ketiga, formula atau model yang dihasilkan kemudian disimpan dan digunakan dalam sistem prediksi. Sehingga setelah mesin belajar misalnya dari ribuan data, ketika ada data baru yang masuk, nah dia menggunakan formula atau model yang disimpan tadi untuk melakukan prediksi terhadap data yang baru. Kita akan lihat ilustrasinya seperti ini. Seandainya Anda seorang penjual mobil bekas, Anda memiliki data tentang mobil-mobil bekas yang Anda jual. Data itu dalam bentuk Excel, berisikan fitur-fitur atau variabel-variabel mobil, seperti brand, mileage itu jarak tempuh mobil ya, sudah berapa kilometer dia berjalan, ada tipe mesin, ada tahun keluaran, ada model, dan fitur lainnya. Dilengkapi dengan harga jual mobil bekas tersebut. Harga jual mobil kita jadikan nilai target, sedangkan fitur dan variabel lain kita jadikan sebagai prediktor. Ya, kita akan gunakan fitur-fitur itu untuk memprediksi nilai target, yaitu harga jual mobil. Yang kedua, mesin belajar dari data, kemudian membuat prediksi, dan tadi Anda masih ingat, kita lakukan evaluasi. Jadi mesin melakukan evaluasi. Dalam contoh tabel yang diberikan, kita baca baris yang ada tulisan indeks 0 ya. Prediksinya adalah harganya sekitar $10.685 kira-kira. Jadi prediksi ini dikeluarkan oleh mesin. Padahal harga aslinya, nilai target yang asli, itu cuma 2.300. Berarti kita overshoot, kita kelebihan. Kelebihan berapa? Sekitar $8.385. Nah, yang dibaris dengan nilai indeks 1, kita mengeluarkan prediksi 3.499. Targetnya cuma 2.800. Jadi kita masih overshoot, sekitar 699. Kita juga bisa menghitung persentase perbedaannya dalam bentuk persen. Perbedaan ada yang 364%, ada yang 24%, ada juga yang perbedaannya 16%. Nah, nilai persentase perbedaan dan nilai residual, error itu yang ingin kita minimalkan. Jadi, mesin akan melalui iterasi pembelajaran, dia akan melakukan prediksi lagi, sampai nilai error, nilai perbedaan itu makin kecil. Kemudian, formula atau model yang dihasilkan dari pembelajaran tadi, kita simpan. Nah, formula ini bisa kita baca dan keluarkan sebagai weight atau bobot. Nah, bobot atau weight adalah seberapa penting sebuah fitur dalam formula untuk menentukan nilai prediksi. Masih bingung? Nggak apa-apa, tenang. Nah,
Misalnya kita lihat pada contoh di dalam tabel. Kita lihat ada yang namanya mileage atau jarak tempuh. Bobotnya adalah min 0,44. Artinya, bobot penting jarak tempuh untuk menentukan harga mobil itu sekitar 0,44. Tapi nilainya negatif. Artinya akan mengurangi. Nah, coba Anda pikirkan dulu. Jarak tempuh mobil pengaruhnya negatif terhadap harga jual mobil bekas. Betul tidak? Secara common sense, iya kan? Semakin jauh jarak tempuh yang sudah ditempuh oleh mobil, ketika kita jual lagi, harganya pasti lebih rendah. Ya, misalnya mobilnya sama, yang satu lebih jauh gitu, udah dipakai, udah lama, udah lebih jalannya lebih panjang. Itu pasti dijual harganya lebih rendah kan? Daripada mobil yang sama tipenya, tapi jarak tempuhnya lebih sedikit. Nah, ini contoh bobot, cara membaca bobot ya. Nah, bobotnya itu 0,44, tapi pengaruhnya negatif. Mileage-nya makin tinggi, harga jual mobil makin rendah. Common sense, ya, cukup dimasuk di akal. Jadi, bedanya adalah mesin berhasil mengeluarkan bobot, tepatnya berapa. Bukan lagi hanya berdasarkan intuisi atau feeling, tapi kita bisa tahu weight atau bobot dari sebuah fitur. Oke, sampai di sini. Catatan, tidak semua teknik machine learning bisa mengeluarkan formula atau model hasil pembelajarannya. Machine learning yang bisa dibaca formulanya atau modelnya, itu biasa disebut machine learning tipe white box. Wah, apalagi ini? White box model atau machine learning yang tipenya white box, artinya model yang dihasilkan dapat dilihat cara kerja di dalamnya, dan cara kerja itu bisa dipahami oleh manusia. Seperti yang barusan kita lihat. Sedangkan black box model adalah model yang diketahui input sama outputnya, tapi tidak diketahui secara persis cara kerja di dalamnya. Kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira cara kerjanya bisa, tetapi untuk bagaimana weight-nya bisa terbentuk, bagaimana menjelaskan hasil formula atau modelnya, itu pun kita tidak bisa secara pasti menentukan. Itu adalah black box model. Nah, terdapat beberapa teknik untuk melakukan prediksi dalam supervised learning. Teknik-teknik tersebut diantaranya, yang pertama, regresi linear. Kedua, support vector regression. Ketiga, decision tree. Nah, decision tree yang kita lihat di minggu lalu, yang kita gunakan untuk klasifikasi, itu bisa juga digunakan untuk prediksi. Yang keempat adalah neural networks, yang sebentar lagi akan kita pelajari. Nah, itu juga bisa digunakan untuk klasifikasi. Metode yang pertama, kedua, dan ketiga, itu adalah white box. Artinya, kita bisa tahu cara kerja di dalamnya, dan cara kerjanya itu bisa kita pahami sebagai manusia. Sedangkan neural networks, kita tahu sebenarnya cara kerjanya, cara menghitungnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana hasilnya bisa keluar. Bagaimana sebenarnya landasan neural network, sehingga outputnya bisa keluar demikian. Nah, dia itu black box. Walaupun dia black box, dalam dekade terakhir, neural networks menjadi metode yang sangat populer. Paling banyak dibicarakan. Karena neural networks merupakan dasar untuk membangun deep learning. Mungkin Anda pernah dengar deep learning. Nah, deep learning ini adalah mesin di balik AlphaGo yang berhasil mengalahkan Lee Sedol. Lee Sedol adalah juara dunia catur Go. Nah, catur Go itu memang diakui lebih kompleks dan lebih susah untuk dimainkan dibandingkan catur biasa yang kita mainkan, chess. Itulah dahsyatnya neural networks. Kali ini, kita akan masuk ke bagian neural networks. Sebelum kita masuk ke bagian tentang konsep dan mekanisme dari neural networks, ada baiknya kita coba revisit kembali sebuah konsep tentang perbedaan cara belajar manusia dan mesin. Perhatikan gambar yang ada di dalam slide Anda. Oke, perhatikan ya, ada 3 gambar di situ. Tolong deskripsikan objek apa saja yang ada pada masing-masing gambar. Coba kita perhatikan dari gambar yang pertama, yang saya tandai lewat kursor. Kira-kira itu gambar apa? Iya, benar. Di situ ada gambar orang bermain gitar dengan anak-anak di sekelilingnya. Gambar yang di tengah? Gambar yang di tengah adalah gambar seekor kucing. Ya, lucu.
seperti saya. Yang ketiga, itu kira-kira gambar apa? Betul, itu adalah gambar pohon yang cabang pohonnya cukup banyak. Kita bisa melihat manusia, gitar, kucing, dan pohon dalam gambar-gambar tadi. Sekarang, apakah mesin bisa secepat kita mengenali objek-objek tersebut? Sekarang, kita coba menghitung 5 kali 5. Berapa? 25, benar. Lanjut, 15 kali 15. 215, betul sekali. Atau 225 ya, saya agak lupa. Lanjut, 155 kali 155, berapa? Tanpa pakai kalkulator, ya, tanpa pakai kalkulator. Oke, ya, sekian, saya percaya. Selanjutnya, 155.555 dikalikan 5. Berapa hasilnya? Ya, capek. Ya, kira-kira capek untuk memikirkannya saja. Mesin kalkulator biasa, tanpa prosesor Intel ataupun AMD, bisa melakukan perhitungan tadi dalam waktu yang sangat cepat, di bawah 1 detik. Apakah kita bisa secepat itu dalam menghitung? Saya rasa tidak. Sekarang kita jadi tahu, kalau kita bandingkan cara belajar manusia dan mesin, masalah pertama adalah mengkalikan ribuan angka secepat mungkin. Bagi komputer, itu mudah. Bagi manusia, itu susah. Masalah kedua, menemukan wajah dalam foto, di tengah keramaian orang, fotonya tentang keramaian orang, bagi komputer, itu susah. Sedangkan bagi manusia, itu mudah. Mengapa menemukan wajah di tengah keramaian begitu mudah bagi manusia, tapi begitu susah bagi mesin? Ini jadi landasan banyak orang ketika artificial intelligence mulai berkembang. Bagaimana cara mengajari mesin yang cuma bisa menghitung untuk mengenali wajah seperti manusia? Nah, permasalahan inilah yang kemudian pada tahun 1956 dikumpulkanlah para ahli, mereka membahas masalah itu di sebuah workshop. Dari workshop tersebut, didatangi oleh banyak ahli, itu lahirlah konsep pertama kali tentang artificial neural network. Tujuannya untuk bisa merancang mesin yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Artificial neural network, kalau diterjemahkan bebas, artinya adalah jaringan saraf buatan atau jaringan saraf tiruan. Biasanya komunitas di AI dan ML menyebutnya hanya neural network, tidak menggunakan artificial. Pada waktu itu muncul euforia yang besar, karena hasil demi hasilnya cukup bagus. Sayangnya, teknologi komputasi dan penyimpanan memori ketika itu sangat terbatas. Sebagai perbandingan, komputer waktu itu 10.000 kali lebih lambat daripada smartphone hari ini, harga 1 jutaan. Anda bisa bayangkan ya, 10.000 kali lebih lambat. Belum lagi ketika dia menggunakan komputer, mungkin belum menggunakan layar yang sebaik sekarang. Baru pada tahun 1986, ada 3 ahli namanya Rumelhart, Hinton, dan Williams menawarkan konsep baru neural networks. Konsep baru ini membuat neural networks bisa belajar sendiri. Jadi sebelumnya, pemodelan neural networks itu masih banyak bergantung pada manusia, diarahkan. Tapi kali ini, kita cukup mengarahkan 1 kali. Lalu neural networks ini bisa kembali ke depan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu konsep baru, tidak dibahas dalam kuliah ini. Kalau Anda ingin tertarik, Anda bisa cari konsepnya di internet. Namanya backpropagation. Tahun 1989, akhirnya bisa diciptakan aplikasi pengenalan tulisan tangan. Dia menggunakan teknik convolutional neural networks. Itu adalah teknik modifikasi neural networks. Sangat canggih, ya, dan akurasinya sudah di atas 70%. Anda bisa perhatikan tulisan tangannya, itu diambil dari cuplikan penelitiannya. Tulisan tangannya seperti itu. Tidak sebagus mungkin kebanyakan orang, tapi dia berbagai karakter yang bisa dibuat, terutama angka. Dan ketebalannya beda,
Belum lagi karakteristik angka 9, angka 5, angka 3-nya pun berbeda-beda. Tapi akurasinya sudah sangat tinggi. Akhirnya kita berhasil mengajarkan mesin untuk bisa mengenali objek di dalam gambar. Ingat, mesin yang tadinya cuma bisa menghitung loh. Lalu, terobosan datang. Pada Mei 1997, mesin namanya Deep Blue milik IBM berhasil mengalahkan Garry Kasparov, juara dunia catur. Itu ada foto asli ketika bagaimana Garry Kasparov akhirnya menyerah di tangan mesin Deep Blue. Itu menjadi berita yang sangat luar biasa pada zaman itu, bagaimana mesin telah mengalahkan manusia untuk bermain game catur yang cukup susah tentunya. Para ahli memprediksi bahwa hanya perlu 50 tahun lagi agar mesin bisa menaklukkan permainan Go. Permainan Go itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih susah dibandingkan permainan catur biasa. Nah, ini adalah ilustrasi permainan Go. Permainan Go itu cuma ada 2 bidang, hitam dan putih. Tidak ada queen, tidak ada king, tidak ada pion. Yang ada hanya bidang putih dan hitam. Lalu, tidak ada batas cara bergerak. Kita bisa memulai dari titik manapun, dan cara menghitung siapa yang menang adalah dengan menghitung poin. Bukan dari skakmat atau skakster, tidak ada. Tetapi dari menghitung poin baru ketahuan siapa yang menang. Yang bidang warna putih atau warna hitam. Kompleks sekali permainan ini. Dan para ahli waktu itu sudah punya suatu prediksi. 50 tahun lagi kita bisa mengalahkan Go lewat mesin. Namun, AlphaGo milik Google melakukan loncatan 30 tahun lebih cepat dari prediksi para ahli. AlphaGo berhasil mengalahkan Lee Sedol, bukan pemain catur Go biasa, melainkan juara dunia Go pada tahun 2016. Kalau tadi diprediksi sekitar 2047, mesin baru bisa mengalahkan Go. Ternyata 2016, mesin sudah bisa mengalahkan Go. Teknologi di balik AlphaGo dan semua teknologi yang tadi diceritakan adalah neural networks. Neural networks sudah diimplementasikan di berbagai aplikasi dan bidang. Kali ini kita akan melihat contoh implementasi neural networks di Google Translate Image Real Time. Mari kita saksikan. Here we have a book. The text is in a language that I cannot read. So how to read it? Well, you can install the app. 22 megabytes. Now here's the application. Translate. Start it. Set up Google Translate. Tap on finished. And we want to use the camera. Look at that text. So tap on camera. Don't retain images. Continue. Allow to take pictures and record video. Allow. It's optimizing. And it says aim at text. Now it's set to English to Spanish. Let's reverse it. And not Spanish, but detect language. And now aim it. Lift presser foot. Handle. Guiding top thread. Guiding cogwheel. Free flowing embroidery. So wait until it focuses. Polarized plug information. That's the original text. And that's the translated text. Iya, video tadi menunjukkan penggunaan aplikasi Google Translate untuk melakukan translate lewat kamera secara real time. Jadi bukan kita mengambil gambar dulu, baru kita upload untuk diterjemahkan, bukan. Tapi real time, tanpa upload sama sekali. Anda tinggal arahkan kamera, dan kalau Anda tadi perhatikan, Google langsung otomatis mendeteksi di dalam kamera tersebut yang disorot oleh kamera, itu tuh bahasanya apa. Nah, kalau Anda tadi ingat, bahasanya itu langsung ditemukan, bahasa dalam buku itu adalah bahasa Ukraina. Kemudian otomatis diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, real time. Selama internet jalan, tidak pakai lama. Teknologi di belakangnya adalah neural networks. Kita akan lihat implementasi hebat lainnya dari neural networks. Ada 2, yaitu di Siri maupun di self-driving car atau mobil yang bisa berjalan sendiri, namanya Waymo. Kita cek dulu yang Siri.
Hey Siri, what's 4 plus 5? 4 plus 5 is 9. This is the new Siri in iOS 14, and as you can see, it's much smaller, much less intrusive, because now you just have a little icon that shows up at the bottom of the screen, and the answers show up at the top. Of course, you can still open apps, so hey Siri, open Safari. And you can see now she responds a lot quicker, and you can even send voice messages really quickly using Siri. So if I said, hey Siri, send a voice message to mom. Okay, recording. Happy birthday! You'll see this later in an iPhone video that I'm making. Love you. Great. Send it to mom. Yes. Okay, it's sent. This is what you can expect it to be when this update comes out sometime in the fall. Demo Siri barusan itu adalah versi Siri yang terbaru. Bagaimana kita dengan menggunakan perintah suara, Siri di dalam handphone bisa melakukan banyak hal. Bayangkan, prosesnya adalah dia harus tahu itu tuh bahasa apa. Bahasa Inggris kah? Bahasa Indonesia? Kemudian dia harus memahami apa maksud pesan suara kita, komen suara kita. Kemudian dia melakukannya di dalam handphone milik kita, smartphone milik kita. Dalam hal ini iPhone. Mulai dari mencari informasi, bahkan sampai mengirimkan pesan kepada ibunda tercinta. Kali ini, kita akan lihat implementasi neural networks di self-driving car Waymo. Driving requires a lot from us. All just to get around. We can do better. What if the world's most experienced driver was at your fingertips? A fully self-driving car, ready to take you where you need to go. A ride designed for you, giving you more time for the things that matter most. Introducing the self-driving service, Waymo One. Oke, tadi adalah contoh Waymo, mobil yang bisa berjalan sendiri. Dan informasi terbaru, mobil ini sudah diuji coba publik walaupun terbatas. Bagaimana mobil bisa mengetahui tujuan, dia mengetahui jalan, dan yang ketiga, dia bisa mengendarai mobilnya. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, dia bisa otomatis rem, bahkan dia bisa parkir sendiri. Itu hebatnya teknologi neural networks. Lantas, bagaimana sebenarnya konsep dan mekanisme di dalam neural networks? Hey Siri. Apa itu neural networks dan bagaimana cara kerjanya? Neural networks terdiri dari kumpulan neuron yang terhubung yang susunannya berlapis-lapis atau layered. Ini ada contoh ilustrasi, visualisasi dari sebuah neural networks. Kita punya satu neuron. Kita gambar satu neuron. Kemudian kita gambar neuron-neuron lain yang saling terhubung. Satu layer dalam ilustrasi ini terdiri dari 3 neuron, itu dilihat secara vertikal. Jadi ini adalah layer, ini adalah layer, Anda perhatikan kursornya, dan ini adalah layer. Tampak dalam ilustrasi, di situ terdapat 3 layer. Dan setiap setiap neuron itu terkoneksi dengan neuron yang ada di depannya. Jadi kita sebut saja ini adalah layer pertama, ini layer kedua, ini layer ketiga. Maka neuron-neuron yang ada di layer pertama akan terkoneksi dengan semua neuron yang ada di layer di depannya, yaitu layer kedua. Semua neuron yang ada di layer kedua akan terkoneksi ke semua neuron yang ada di layer depannya, yaitu layer ketiga. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita perhatikan, dari 3 neuron ini yang ada di layer pertama, semua akan terkoneksi dengan neuron yang ada di layer kedua. Total ada 9 koneksi. Coba kita hitung ya.
ada 1 koneksi, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, dan ada 9 koneksi. 3 neuron, ada 9 koneksi. Baik. Oke, dapat ya? Total di dalam neural network ini ada 9 neuron dan ada 3 layer. Ingat baik-baik. Satu neuron yang tadi baru satu saja, itu sebenarnya adalah sebuah fungsi aktivasi. Apa itu fungsi aktivasi? Tenang. Fungsi aktivasi yang banyak digunakan dalam neural networks untuk satu neuron itu adalah regresi logistik. Apa itu regresi logistik? Regresi logistik itu menggunakan fungsi logistik, yang artinya nilai keluaran itu selalu 0 atau 1. Jadi, dengan memberikan ambang batas, maka output Y itu selalu 0 atau 1. Anda bayangkan begini. Anda sedang dicubit oleh orang. Misalnya, dicubit oleh teman Anda. Mungkin cubitnya pelan saja. Anda tidak teriak. Itu sebut 0. Respon Anda itu 0. Dia akan terus mengencangkan cubitannya sampai batas tertentu Anda akan teriak, "Au, sakit." Itu 1. Nah, fungsi logistik itu mengubah nilai-nilai yang ada, menemukan ambang batas, sehingga hasil output itu cuma akan ada 0 atau 1. Oke, seperti tadi ya, seperti dicubit, mungkin tidak terasa, atau terasa, tapi Anda tetap bisa menahan. Anda memiliki batas rasa sakit. Jadi masih 0. Ketika melewati batas rasa sakit, Anda teriak. Itu kita sebut 1. Oke, semoga Anda dapat gambaran tentang fungsi logistik. Satu neuron, misalnya, kita sebut dia Y, ya, di sini adalah Y. Kemudian, neuron Y ini menerima 4 input. Ada input X1, ada input X2, ada input X3 atau X4. Nah, inputnya itu hanya 0 atau 1. Nanti keluaran neuron ini juga cuma 0 atau 1. Nah, hubungan dari input yang masuk ke neuron, di sini ada koneksi ya, itu ada yang namanya weight. Kita tulis W1, W2, W3, W4. Ya. Ini adalah weight atau bobot. Fungsi regresi logistik dilakukan terhadap kombinasi perkalian antara input dengan weight. Oke? Jadi fungsi regresi logistik itu dilakukan terhadap kombinasi perkalian antara input dengan weight. Oke. Fungsi regresi logistik kita tidak akan selami terlalu dalam. Kita akan tulis saja dia sebagai fungsi f. Oke, perhatikan ya. Cuma fungsi f saja kita tulis. Nah, sekarang tadi ada namanya adalah kombinasi perkalian antara input dengan weight yang di dalam fungsi itu. Nah, perkalian berarti kan X1 dikalikan W1. Kombinasi itu dijumlah. Berarti kombinasi perkalian. Berarti ada X1 dikalikan W1. Jadi input X1 dikalikan dengan weight-nya. Dijumlah dengan input X2 dikalikan dengan weight-nya. Ditambah dengan input X3 dikalikan weight-nya. Dan ditambah terakhir input X4 dikalikan weight-nya. Nah, nilai di dalam fungsi ini kita sebut skor. Skor inilah yang kemudian dimasukkan dalam fungsi regresi logistik. Oke, jadi nilai hasil kombinasi perkalian antara input dengan weight itu kita sebut skor. Itu yang kita masukkan dalam fungsi F, fungsi regresi logistik. Jikalau skornya nanti melewati ambang, maka Y sama dengan 1. Nah, ini kira-kira gambaran besar dari fungsi regresi logistik. Ya, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi kita sudah tahu langsung nilai ambang. Kalau skor, hasil kombinasi perkalian antara input dengan weight tadi, di atas ambang, berarti Y langsung 1. Neuron ini akan keluarkan nilainya 1. Kalau skor masih di bawah ambang, berarti Y sama dengan 0. Nah, sistem menentukan weight dan juga ambang tanpa campur tangan manusia. Oh, berarti untuk menemukan W1, W2, W3, W4, dan ambang, itu kita tidak membantu. Itu ditemukan sendiri oleh sistem. Yang kita masukkan jelas X1, X2, X3, X4 sebagai input. Dan mungkin nilai target.
Oke, kita lanjutkan. Dalam neural networks, bila ada nilai neuron sama dengan 0, artinya neuron tersebut tidak melanjutkan nilai ke lapisan berikutnya. Masih ingat kan? Neuron itu bisa mengeluarkan 0 atau 1. Kalau dia 0, artinya nilai yang masuk tidak dilanjutkan ke lapisan atau layer berikutnya. Nah, panah keluar digambar atau tidak sama saja. Karena bobot akan dikalikan 0. Maksudnya begini. Anda perhatikan pada gambar. Di situ ada neuron yang berbeda, kita beri warna putih. Neuron tersebut nilainya 0. Berarti, kalaupun kita gambar panah yang keluar dari neuron ini ke sini, berarti ada yang panah ke sini, ada panah ke sini, ada panah ke sini, itu sebenarnya ya tidak apa-apa digambar. Karena tuh nanti di sini memang sudah kalikan 0. Kalau hasilnya 0 kan masuk ke sini jadi 0 semua. Kalaupun ada weight, misalnya ada weight, itu pun juga dikalikan 0 kan jadi 0. Nah, lebih baik kalau kita tahu ada neuron yang 0, ya kita tidak usah gambar. Kita jadikan dia saja warna putih misalnya. Ya. Jadi nilai neuron sama dengan 1, artinya neuron tersebut melanjutkan nilai ke lapisan berikutnya. Oke? Kita akan lihat contoh aplikasi neural networks untuk menebak wajah. Masalah yang ingin dipecahkan adalah, apakah ini wajah Pak Samuel? Oke. Wajah itu ada beberapa komponen. Ya, silakan pegang wajahnya masing-masing. Ya kan? Wajah itu ada komponennya macam-macam. Ada dahi, ada hidung, ada pipi, ada mulut, ada telinga. Oke. Misalnya, ada pertanyaan dulu kita masukkan dalam input pertama ya. Apakah ini mata Pak Sam? Oh iya, betul. Jadi Anda melihat wajah, dibagi-bagi jadi komponen. Salah satu komponennya adalah tentang mata. Apakah ini mata Pak Samuel? Kalau iya, oke. 1. Apakah ini hidungnya Pak Samuel? Iya, oke. Apakah ini telinganya Pak Samuel? Oke, iya, 1. Apakah ini mulut Pak Samuel? Oh, tidak. Jadi sistem bilang, oh tidak. Jadi setelah dimasukkan hasil perkalian, skor tadi ke dalam fungsi regresi logistik, keluar ini 0. Masih di bawah ambang. Berarti 0 kan? Walaupun dia tetap W-nya ada. W-nya tetap dimunculkan. W1, W2, W3, W4. Begitu masuk ke sini, setelah dihitung, skor itu di atas ambang. Artinya apa? Skor di atas ambang berarti akan dikeluarkan 1. Ya, ini adalah wajahnya Pak Samuel. Walaupun kenyataannya, ternyata bukan. Nah, bukan foto ini ya, mungkin ada foto yang lain yang dilihat. Oh, ini bukan wajah Pak Sam. Nah, tunggu dulu. Anda prediksi ini wajahnya Pak Sam, pakai neural network. Ternyata ini bukan wajah Pak Sam. Maka sekarang, neural network akan melakukan penyesuaian bobot. Dia melakukan evaluasi. Sampai error semakin kecil melalui banyak iterasi pembelajaran. Iterasi itu artinya 1 kali. Jadi kalau banyak iterasi, dia berkali-kali belajar. Sampai akhirnya, weight ini diatur sedemikian rupa, sehingga skor nanti di bawah ambang. Berarti tebakannya nanti keluar di sini adalah no, bukan wajah Pak Samuel. Sehingga nanti ini hasilnya sama. Begitu. Jadi, neural network akan memperbaiki dirinya terus sampai didapatkan nilai yang sama dengan nilai target. Dalam hal ini adalah 0 atau 0. Nah, perhatikan, tadi kan kita ada salah satu neuron yang khusus dia menganalisis mata Pak Sam. Iya ya, benar ya? Nah, padahal kalau kita perhatikan mata, di dalam mata kan masih ada komponen lagi. Jadi nilai mata itu sebenarnya berasal dari hasil neural network di dalamnya lagi. Jadi kalau kita bedah neuron yang tadi nilainya mata, di dalamnya itu sebenarnya adalah neural network lagi. Yaitu apa? Ada alis, ya kan? Ada bulu mata, ada warna iris, ada pupil ya, bagian pupil yang ternyata di dalamnya ada yes, 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 dan no. Setelah itu dilihat skor ini lebih besar dari ambang, maka yes, itu mata Pak Sam. Kalau Anda ingat di slide sebelumnya, kan yes, matanya itu memang adalah mata Pak Samuel. Begitu. Oke, dapat ya? Jadi ketika kita menganalisis wajah, kita bisa lihat dia dari 4 komponen. Ya, 4 neuron masuk ke dalam 1 neuron. Kemudian,
Dari satu neuron saja, kita bisa buka bahwa ternyata dia adalah kumpulan neuron lagi. Dia adalah neural networks lagi. Dari yang sudah kita saksikan, ternyata neural networks bekerja dengan cara mengoreksi dirinya sendiri. Itu dilakukan terus-menerus. Banyak pembelajaran. Hal ini berbeda dengan dua metode yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu naive Bayes dan decision tree. Decision tree atau pohon keputusan itu biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Lalu kita mengklasifikasikan data berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Sampai seluruh struktur pohonnya selesai, sesuai dengan data tabel yang kita masukkan. Itu decision tree. Kalau kita menggunakan naive Bayes, kita harus memperhatikan yang namanya kelas dan fitur. Kita amati data misalnya 1000 buah, kita tentukan mana yang kelas, mana yang fitur, lalu kita buat tabelnya, semoga Anda masih ingat, lalu kita tentukan peluang bersyaratnya. Sampai akhirnya, kita bisa menentukan satu buah ini adalah apel, atau jeruk, atau pisang, atau bukan ketiganya. Begitu ya? Nah, kita tahu jalan berpikirnya. Kita tahu step by step-nya. Kita tahu alasan akhirnya muncul model decision tree seperti itu, ataupun kita tahu jawaban naive Bayes kenapa seperti itu. Pada neural networks tidak demikian. Neural networks fokus pada mengoreksi faktor bobot agar hasil output mendekati nilai target. Hanya itu aja. Tidak ada dasar teori di dalamnya, tidak ada step by step pemikiran di dalamnya. Intinya adalah konfigurasi neural network dan neuron yang dihasilkan, termasuk bobot di dalamnya, itu akan mengeluarkan output yang sesuai keinginan kita. Hanya itu. Seringkali kita tidak tahu mengapa sebuah neuron bernilai 0 atau mengapa sebuah koneksi itu bobotnya demikian. Kenapa sebuah koneksi bobotnya 0,4, yang satu 0,1? Ya, kita tidak tahu kenapa seperti itu. Tapi hasilnya mendekati keinginan kita. Nah, sekarang kita akan lihat aplikasi neural networks untuk prediksi harga mobil bekas. Kasusnya sama seperti yang tadi di awal. Jadi kita punya data tabel tentang penjualan mobil bekas dengan berbagai informasi di dalamnya. Pastikan data-data yang kategorikal kita ubah dulu jadi numerical. Kemudian yang kedua, kita tentukan nilai target yang akan menjadi hasil yang akan kita gunakan untuk evaluasi. Nah, untuk prediksi, pada layer output neural network tidak digunakan fungsi aktivasi regresi logistik. Tidak. Karena dia prediksi. Kalau tadi, sampai akhir pun kita tentukan 0 atau 1. Ya kan? Sampai terakhir pun kita bisa tentukan ini wajahnya Pak Samuel atau bukan. Sedangkan pada neural network prediksi, di layer output, sekali lagi, layer output, layer paling akhir, itu tidak dikenakan fungsi aktivasi regresi logistik. Karena kita ingin keluarkan nilainya saja. Jadi ini anggapan sudah di layer terakhir ya, output ya. Brand mobil, dia BMW, nilainya 1. Bodi mobil sedan 1. Mileage mobil 277. Kemudian engine volume mobil 2. Lalu memiliki W1, W2, W3, W4 ya. Kita anggap aja layer output ternyata ini cuma satu layer. Nah, kita kalikan 1 kalikan W, 1 kalikan W, 277 dikalikan W, weight, lalu 2 dikalikan W. Nah, di sini tidak dikenakan fungsi aktivasi. Jadi tidak ada F. Kita cuma menghitung W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 ditambah W4 kali X4. Nah, dilihat ternyata aslinya nilainya 4200. Dibandingkan dengan hasil Y sama dengan yang ada di sini. Mungkin misalnya 4000, berarti kan masih ada selisih 200. Dia akan memperbaiki terus W-nya sampai nilai W-nya ini mendekati nilai asli. Ya, itu adalah implementasi neural networks untuk prediksi. Perlu Anda pahami bahwa neural network sebenarnya terinspirasi dari susunan otak manusia. Jadi ini pemodelan machine learning yang terinspirasi dari otak kita. Otak manusia itu tersusun atas miliaran jaringan saraf. Jadi otak kita ini isinya tuh miliaran jaringan saraf. Dendrit, pada gambar ya, itu ada dendrit. Dendrit itu inputnya. Ada cell body, sel body di tengah itu prosesornya. Ada sinaptik, sinaptik itu link atau koneksi. Lalu ada akson, ya, akson itu output. Nah, itu di dalam jaringan saraf. Di dunia kedokteran sendiri, penelitian masih terus berkembang.
mengapa jaringan saraf yang jumlahnya miliaran di otak manusia bisa membuat kita menjadi sadar akan keberadaan kita. Bedanya manusia dengan binatang lain, bila kita punya pemahaman tentang diri kita kan, kita memiliki awareness, di mana binatang lain tidak punya. Ingat, otak manusia itu adalah sumber pikiran dan emosi. Jadi pemikiran kita yang analytical, yang kreatif, yang emosional, itu semua sumbernya dari otak. Otak Anda juga yang sebenarnya memampukan Anda bertahan menghadapi kuliah Introduction to AI dan ML ini. Sebagai perbandingan, kita cek yuk. Kita akan bandingkan jumlah neuron manusia dengan binatang lain. Misal, manusia itu ternyata 100 miliar neuron. Kita lihat lalat. Lalat buah, itu jumlah neuronnya cuma sekitar 100.000. Oke ya, neuron itu yang tadi yang satu biji, kita tuh ada 100 miliar biji neuron, sedangkan lalat buah tuh 100.000 neuron. Nah, cacing nema itu 302 neuron. Kelihatan ya, kita jauh lebih superior dibandingkan binatang lain. Tetapi, lalat buah yang cuma memiliki 100.000 neuron, dia bisa terbang loh. Dia bisa terbang, dan kalau dia menghinggap di makanan kita ingin pukul, dia bisa lari dengan cepat. Betul nggak? Kadang-kadang kita napok sana, napok sini, belum tentu dapat lalatnya. Berarti dia punya pengambilan keputusan yang sangat cepat. Benar. Dia tahu bakal ada musuhnya dalam hal ini tangan. Waktu kita hinggap, dia akan lari. Sangat cepat. 100.000 neuron. Cacing nema, kelihatannya cacing biasa lah ya. Anggap aja cacing biasa, cacing tanah biasa. Tapi tahu nggak? Dia bisa bergerak dengan cepat. Kalau ada panas, dia akan menggeliat dengan cepat pindah. Lalu dia bisa masuk ke dalam tanah. Dan dia bisa menembus tanah itu sampai sentimeter, bahkan mungkin sampai bermeter-meter ke dalam tanah. Itu kehebatan cacing tanah. Yang cuma punya 302 neuron. Seharusnya kita yang punya 100 miliar neuron ini bisa lebih hebat lagi. Sadarkah bahwa potensi yang Anda miliki itu sangat besar? Karena neuron kita diciptakan Tuhan itu sampai ratusan miliar. Nah, dari sini Anda perlu sampai kepada pemahaman bahwa neural networks yang tadi digunakan di berbagai teknologi, mulai dari Google Translate yang bisa mentranslate image secara real time, sampai ke self-driving Waymo, itu bukan sihir atau keajaiban. Di dalamnya itu adalah fungsi aktivasi. Yang terkenal adalah regresi logistik. Setiap neuron membuat keputusan yes atau no setiap saat. Dan neural networks ini bukan sihir, bukan magic, bukan voodoo. Pada dasarnya, setiap bagian dalam neural networks melakukan perhitungan sederhana, namun berlapis-lapis dan bisa mengoreksi diri. Hal ini membuatnya bisa melakukan perhitungan dengan cepat, banyak, dan mendekati nilai target atau nilai real. Anak SMP pun, kalau mau belajar, bisa membangun neural networks miliknya sendiri. Jadi neural networks yang sangat canggih ini, sebenarnya dia sesederhana ini. Cuman bagaimana menerapkannya, bagaimana mendapatkan datanya, lalu berapa lapis neural network yang ingin dibangun, nah itu mungkin bedanya. Neural networks yang bisa kita bangun dengan yang dibangun oleh perusahaan besar seperti Google, Amazon, Apple, dan kawan-kawan. Key lessons dari pertemuan kali ini. Yang pertama, neural networks yang merupakan dasar dari deep learning memang memiliki kemampuan pembelajaran yang sangat bagus. Ya, ini mendorong perkembangan machine learning dengan pesat. Yang kedua, neural network perlu diajari manusia. Ya, dia memerlukan data yang sudah diberikan label atau sudah memiliki nilai target. Kemudian, neural network hanya bisa merespon sesuai dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Tidak bisa merespon hal baru, tidak bisa. Kalau dia dikhususkan untuk menebak wajah seseorang, ya dia hanya akan mengenali wajah itu. Kalau dia cuma digunakan untuk memprediksi harga mobil, ya cuma untuk harga mobil. Tidak bisa untuk harga barang lainnya. Yang keempat, neural network tidak memiliki kesadaran. Dia hanya bisa melakukan koreksi diri, perubahan bobot setiap saat. Kemudian, neural network menentukan sendiri bobot di dalam dirinya. Manusia tidak bisa intervensi untuk mengubah manual nilai bobot di dalamnya. Yang keenam, neural network bisa menggantikan pekerjaan manusia, tapi tidak bisa menggantikan kecerdasan manusia itu sendiri. Dan neural networks atau AI secara umum, itu sebenarnya sangat berisiko bila digunakan di sistem yang kritikal atau yang menyangkut banyak nyawa manusia, seperti sistem penerbangan, kereta, kesehatan. Mengapa? Karena kita tidak bisa menjelaskan
arah atau jalur berpikir neural networks. Kita tidak bisa. Semuanya punya bobot. Semuanya memiliki ambang yang ditentukan sendiri oleh neural networks. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada publik. Karena itu, ketika akan digunakan dalam sistem massal, sistem yang kritikal, itu perlu pertimbangan dan persiapan yang sangat baik. Jadi Waymo yang sudah menggunakan neural networks dalam demo contoh tadi, itu sudah lewat uji coba beratus-ratus ribuan kali. Itu sudah pasti. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya bisa diadakan uji coba publik terbatas. Dan kedelapan, kita tekankan sekali lagi, neural network tidak bisa merespon situasi yang sama sekali baru. Jadi kalau ada situasi yang betul-betul baru, dia tidak tahu harus merespon bagaimana. Harus sudah ada dalam datasetnya. Oke? Take away. Mesin menjadi cerdas karena belajar dari kesalahan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi cerdas dengan cara demikian juga? Silakan Anda renungkan di rumah. Oke? Bagi Anda yang ingin menggali lebih dalam lagi tentang neural networks, konsep neuron, cara menentukan bobot, dan fungsi aktivasi, Anda bisa mencek playlist video berikut ini di bit.ly/neural-networks-blue. Nah, ini adalah playlist video tentang deep learning dan neural networks milik Triblu Wan Brown. Itu salah seorang pakar, terdiri dari sebenarnya banyak tim. Dia menciptakan video-video yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, saintifik, tentang cara kerja berbagai algoritma machine learning. Nah, tapi Anda harus paham, perhatikan, banyak teori dan rumus matematika di dalamnya. Oke, sudah selesai materi pada pertemuan keempat kali ini. Selesai juga materi supervised learning, bagaimana mesin belajar sesuai dengan arahan dan pengawasan dari manusia. Di minggu depan, Anda akan belajar tentang unsupervised learning. Bagaimana mesin belajar tanpa label ataupun nilai target dari manusia. Siapkan diri Anda. Sesaat lagi, Anda akan masuk ke dalam kuis. Semoga sukses di dalam kuisnya.